Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Rufina Pramudita, bersama teman saya Windy Taruna Agustin, akan mempresentasikan algoritma kriptografi blok chipper dan stream chipper. Apa itu kriptografi modern? Kriptografi modern adalah sebuah algoritma yang beroperasi dalam mode bit atau byte, sedangkan algoritma kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter. Pada kriptografi modern, terdapat kunci, plaintext, ciphertext yang diproses dalam rangkaian bit atau byte. Adapun operasi bit, SOR paling banyak digunakan. Perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Adapun kategori chipper berbasis bit terbagi dua, yakni chipper alir atau stream chipper, chipper block atau block chipper. Stream chipper. Stream chipper merupakan chipper kunci simetris. Stream chipper menggabungkan bit teks biasa dengan stream bit sandi pseudo-random dengan menggunakan operasi SOR atau exclusive OR. Chipper stream menenkripsi digit teks biasa satu per satu dengan berbagai transformasi untuk digit berturut-turut. Karena enkripsi setiap digit tergantung pada kondisi mesin chipper saat ini, stream chipper juga dikenal sebagai chipper negara. Berikut konsep dari chipper stream. Operator SOR atau exclusive OR. Operator ini merupakan operator biner yang sering digunakan dalam chipper yang beroperasi dalam mode bit. Adapun notasi operasi SOR adalah sebagai berikut. Dalam pemrograman bahasa C, operator SOR dilambangkan dengan tanda berikut. Adapun contoh dari stream chipper, pertama ada enkripsi di mana memiliki persamaan C, ciphertext sama dengan plaintext SOR key. Deskripsi plaintext sama dengan ciphertext SOR key. Berikut contoh plaintext 01100101 dengan karakter E, kunci 001100101 dengan karakter 5 disorkan menghasilkan chipper 01010000 dengan karakter P. Selanjutnya kita deskripsikan dengan kunci 00110101 disorkan menghasilkan plaintext 01100101 dengan karakter E. Selanjutnya ada block chipper. Block chipper merupakan algoritma di mana akan membagi-bagi plaintext yang akan dikirimkan dengan ukuran tertentu disebut blok dengan panjang yang sama, biasanya 64 bit atau lebih, dan setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Block chipper mengambil pesan dan memecahnya menjadi ukuran tetap blok dan mengkonversi satu blok pesan secara instan. Untuk menambah kehandalan model algoritma sandi ini, dikembangkan pula beberapa metode atau tipe proses enkripsi yaitu ECB (Electronic Code Book), CBC (Chipper Block Chaining), OFB (Output Feedback), CFB (Chipper Feedback). Misalkan, blok plaintext P yang berukuran M bit dinyatakan sebagai vektor P sama dengan P1, P2, sampai Pm, yang dalam hal ini Pi adalah 0 atau 1 untuk I sama dengan 1, 2, sampai M. Dan blok chipper text C adalah C sama dengan C1, C2, sampai Cm, Ci adalah 0 atau 1 untuk I sama dengan 1, 2, sampai M. Adapun persamaan enkripsi dan deskripsi dari blok chipper sebagai berikut. Enkripsi dan deskripsi dengan kunci K dinyatakan berturut-turut dengan persamaan EK kali P sama dengan C untuk enkripsi DK kali C sama dengan P. Untuk E haruslah fungsi yang koresponden 1 ke 1 sehingga inverse S sama dengan D. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy Taruna Agustin. Kepada Windy Taruna Agustin dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan
presentasi dari Rufina Pramudita. Di sini kita masuk ke dalam Electronic Code Block atau ECB. Nah, pada metode ini setiap blok plain text dienkripsi secara individual dan independen. Secara matematis, enkripsi dengan metode ini dinyatakan sebagai CI sama dengan EK dalam kurung PI, dan untuk dekripsinya sendiri yaitu PI dalam kurung DK sama dengan CI, di mana PI dan CI masing-masing blok plain text dari ciphertext KI. Selanjutnya kita lihat contoh dari plain text-nya, di mana di sini dibagi menjadi blok-blok yang berukuran 4 bit. Di sini ada beberapa bit dalam notasi hex adalah A2, 3A, 9. Contoh kunci key panjangnya juga 4 bit. Dalam notasi hex adalah B, yaitu 1011. Kemudian kita masuk ke dalam cipher block chaining. Secara matematis, enkripsi menggunakan metode ini dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat melihat kunci dari enkripsi dan dekripsinya sendiri. Kemudian algoritma ini yang pertama yaitu sort dan blok plain text PI dengan 4, yaitu CI sama dengan P, CI dikurang 1. Enkripsi hasil dengan key yang ditentukan, kemudian hasil digeser 1 bit ke kiri. Kemudian kita masuk ke dalam cipher feedback. Pada metode ini, data enkripsi dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Unit yang dienkripsikan dapat berupa bit per bit, 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Secara umum, cipher feedback n bit mendekripsikan plain text sebanyak n bit setiap kalinya, yang mana n kurang sama dengan m, di mana m ini merupakan ukuran blok. Mode cipher feedback membutuhkan sebuah antrian yang berukuran sama dengan ukuran blok masukan. Kemudian kita masuk ke dalam algoritma enkripsi cipher feedback, di mana antrian diisi dengan inisialisasi vektor. Kemudian enkripsikan antrian dengan kunci key n bit paling kiri dari hasil enkripsi dimasukkan ke dalam antrian. Dalam n bit lainnya di dalam antrian digeser ke kiri menggantikan n bit pertamanya yang sudah digunakan. N bit paling kiri dari hasil enkripsi juga berlaku sebagai keystream yang kemudian dieksorkan dengan n bit dari plain text menjadi n bit pertama dari ciphertext. n bit plain text berikutnya dienkripsikan dengan cara yang sama seperti pada langkah algoritma dekripsi cipher feedback sendiri. Antrian diisi dengan inisialisasi vektor, dideskripsikan antrian dengan kunci key, n bit paling kiri dari hasil dekripsi dimasukkan ke dalam antrian mn min n bit lainnya di dalam antrian digeser ke kiri menggantikan n bit pertamanya yang sudah digunakan. N bit paling kiri dari hasil deskripsi juga berlaku sebagai keystream yang kemudian disortkan dengan n bit dari ciphertext menjadi n bit pertama dari plain text. N ciphertext berikutnya dienkripsikan dengan cara yang sama seperti pada langkah 2. Kemudian kita masuk ke dalam perbedaan stream cipher dan block cipher. Yang pertama yaitu teknik cipher block melibatkan enkripsi satu blok teks pada suatu waktu, yaitu tanggal. Demikian pula dekripsi teks dengan mengambil satu blok demi satu. Sebaliknya, teknik stream cipher melibatkan enkripsi dan dekripsi suatu bit teks pada suatu waktu. Yang kedua, blok cipher menggunakan kedua kebingungan dan difusi, sementara stream cipher hanya bergantung pada kebingungan. Kemudian blok cipher yang biasa bisa 64 atau 128 bit di blok cipher, sedangkan lawan 1 bit 1 byte atau 8 bit pada suatu waktu dikonversi dalam stream cipher. Kemudian blok cipher menggunakan metode algoritma electronic code block,
dan Chipper blockchaining. Sebaliknya, stream chipper menggunakan mode algoritma chipper feedback dan output feedback. Kemudian streaming chipper menggunakan fungsi sort untuk mengubah teks biasa menjadi teks sandi. Itulah alasan mengapa mudah untuk mengembalikan big sort rate dengan block chipper tidak menggunakan sort untuk melakukannya. Kemudian block chipper menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi setiap blok, sementara stream chipper menggunakan kunci yang beda untuk setiap byte. Di sini kita masuk ke dalam fungsi hash. Fungsi hash adalah fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya sembarang, lalu mentransformasikan menjadi string keluaran yang paling panjangnya tetap. Umumnya berlaku jauh lebih kecil daripada ukuran string semula. Nah, di sini kita dapat melihat contohnya. Di sebelah kiri merupakan masukannya, kemudian ada fungsi hash ditransformasikan ke dalam nilai hash yang berada di sebelah kiri. Kemudian di sini ada fungsi hash. Nama lain dari fungsi hash adalah fungsi kompresi atau compression function. Fingerprint, cryptographic checksum, message integrity check atau MIC, kemudian manipulation detection code. Kemudian untuk persamaan hash sendiri yaitu H sama dengan H di dalam M, di mana M besar ini merupakan pesan ukuran sembarang dan H kecil merupakan nilai hash atau pesan ringkas. Dan di sini ada contohnya yaitu size M sama dengan 1 MB sama dengan size-nya adalah 128 bit. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.